kabar kalian? Tetap semangat ya, walaupun kita mengadakan kebaktian secara online. Yuk, kita mulai kebaktian hari ini dengan menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Berikan sikap yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian. Tuhan mau sertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Allah itu sungguh baik kepada kita anak-anaknya. Allah selalu menyertai kita. Allah mengasihi kita. Allah menunjukkan kebaikannya kepada kita di seluruh kehidupan kita. Kita mau menyanyikan Allah itu baik untuk menyatakan rasa syukur kita bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Kasih setianya tak pernah
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau menyanyikan satu lagu untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata untuk meminta penyertaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, nah kakak mau cerita ini tentang temannya kakak waktu kakak kecil dulu. Jadi suatu hari temannya kakak ini pengen mengadakan piknik di kebunnya seperti ini. Jadi adik-adik hari itu dia mempersiapkan segala sesuatu supaya pikniknya besok di kebun bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Dia menyiapkan bekal, menyiapkan roti, menyiapkan snack, makanan-makanan yang dia suka dan juga minuman yang segar. Juga dia menyiapkan peralatan-peralatan untuk bisa duduk di kebun dengan nyaman. Tidak lupa dia juga sudah mempersiapkan mainan-mainan yang dia ingin mainkan besok ketika piknik di kebun. Wah, semua persiapan sudah disiapkan dengan baik. Nah, malam itu sebelum tidur dia tidak lupa berdoa untuk rencananya besok. Supaya besok apa yang dia sudah siapkan, rencanakan bisa dilakukan dengan baik, dia bisa menikmati piknik di kebun dengan menyenangkan. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi besok harinya? Ketika dia bangun dari tidur, langsung berpikir untuk piknik, ternyata hari itu hujan adik-adik. Jadi semua yang dia sudah siapkan tidak bisa dia lakukan karena dia tidak bisa keluar ke kebun karena hari sedang hujan. Wah, sedih ya adik-adik, mungkin juga kecewa. Nah adik-adik, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sesuatu tidak terjadi seperti yang kita sudah rencanakan dan seperti yang kita inginkan dan kita harapkan. Misalnya saja, adik-adik sudah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik, mempersiapkan untuk menghadapi ulangan besok. Dan adik-adik juga tidak lupa sudah berdoa supaya besok bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Tapi ternyata adik-adik keesokan harinya soal yang keluar tidak seperti yang adik-adik sudah persiapkan, sehingga adik-adik tidak mendapatkan nilai seperti yang adik-adik inginkan dan harapkan. Atau misalnya masa pandemi ini kita sudah berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir, tetapi sudah 1 tahun lewat, bahkan sekarang memasuki tahun yang kedua, pandemi masih belum berakhir. Nah adik-adik, bagaimana perasaan kita? Kita bisa merasa sedih, kita bisa merasa kecewa,
kita mungkin bisa merasa marah. Tapi adik-adik, apa yang kita lakukan ketika kita merasa sedih dan kecewa? Apakah kita marah kepada Tuhan? Kita tidak mau lagi berdoa, kita tidak mau lagi dekat dengan Tuhan, kita tidak mau lagi percaya kepada Tuhan? Karena apa yang kita alami tidak seperti yang kita rencanakan, harapkan, dan sudah doakan. Nah, firman Tuhan hari ini tentang seorang perempuan Sunam. Kisah lengkapnya adik-adik bisa baca di Alkitab di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Tapi pagi ini kakak akan membacakan hanya beberapa bagian saja. Jadi adik-adik bisa membaca lengkap di Alkitab seperti di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku!" Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah ia dan bawa kepada ibunya." Ayat 25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Nah adik-adik, firman Tuhan menceritakan tentang seorang perempuan Sunem. Sunem adalah nama daerah di Israel. Nah, bagaimana keadaan perempuan Sunem ini? Firman Tuhan mencatat perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang kaya. Berarti hartanya cukup, dia tidak kekurangan. Lalu perempuan ini juga dicatat adalah perempuan yang takut akan Tuhan. Lalu perempuan ini juga seorang yang baik. Kenapa adik-adik? Karena setiap kali Elisa datang ke daerah Sunem, Elisa tinggalnya di Gunung Karmel adik-adik. Tapi beberapa kali Elisa mengadakan perjalanan ke daerah Sunem, maka perempuan ini akan mengajak Elisa untuk datang dan makan di rumahnya. Bahkan perempuan ini membuatkan sebuah kamar supaya ketika Elisa datang ke daerah Sunem, Elisa bisa beristirahat di sana. Jadi perempuan ini juga seorang yang baik. Dan satu lagi adik-adik, perempuan ini sedang tidak punya masalah apapun. Waktu Elisa bertanya, "Ibu, apakah engkau ada persoalan yang aku bisa bantu sampaikan kepada raja?" Perempuan ini mengatakan, "Tidak ada. Aku tinggal bersama dengan kaum keluargaku. Tidak ada persoalan apapun." Nah, adik-adik, kelihatannya baik-baik saja bukan kehidupan perempuan ini? Kelihatannya semua lancar bukan? Kelihatannya semua menyenangkan. Tidak ada kesusahan, tidak ada persoalan apapun.
hanya satu yang tidak dimiliki oleh ibu ini, yaitu ibu ini tidak punya anak. Nah adik-adik, karena Elisa menerima kebaikan perempuan yang takut akan Tuhan ini, maka Tuhan melalui Elisa menganugerahkan seorang anak kepada ibu ini. Tuhan memberikan anak. Elisa berkata, tahun depan Bu, engkau akan punya anak laki-laki. Wah, senang sekali perempuan Sunem ini adik-adik, karena dia tidak menyangka akan diberikan anak oleh Tuhan. Dan benar, kemudian ibu ini punya seorang anak laki-laki. Wah, kalau secara manusia ini, keadaan ibu Sunem ini sudah sangat baik, menyenangkan, dan lancar. Tidak ada persoalan apapun, dan bahkan sekarang dianugerahi Tuhan seorang anak. Tapi adik-adik, suatu kali sesuatu yang tidak diduga, tidak diharapkan, tidak diinginkan terjadi. Ketika anak itu sudah mulai besar dan sedang keluar bersama ayahnya menyabit di ladang, tiba-tiba kepala anak itu sakit. Dia berteriak, aduh kepalaku, kepalaku. Dan kemudian dia mati adik-adik. Wah, tentu perempuan Sunem ini sangat sedih hatinya. Mungkin juga bisa kecewa. Tapi adik-adik, yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini ketika sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diharapkan terjadi. Dia datang kepada Tuhan. Bisa saja perempuan itu menjadi marah adik-adik. Tuhan, bukankah aku tidak pernah minta anak? Bukankah kehidupanku semuanya baik dan lancar? Sampai Tuhan memberikan anak. Dan sekarang anak itu mati. Bisa saja perempuan ini menjadi kecewa dan kehilangan imannya dan tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, perempuan ini tidak kehilangan iman dan harapannya kepada Tuhan. Justru adik-adik, yang pertama dia ingin mencurahkan isi hati dan kesedihannya adalah kepada Tuhan. Dia ingin datang kepada Elisa sebagai abdi Allah itu untuk mencurahkan isi hatinya. Ayat 23 mencatat ketika suaminya bertanya, kenapa kamu mau pergi kepada Elisa? Padahal ini bukan hari raya. Perempuan itu menjawab suaminya, jangan khawatir. Ketika di ayat 26, bujang Elisa yaitu Gehazi melihat perempuan itu datang dari jauh, kemudian dia bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah selamat suamimu, anakmu? Maka perempuan ini menjawab, selamat. Hanya ketika perempuan ini bertemu dengan abdi Allah itu yaitu Elisa, dia berlutut, dia mencurahkan kepedihan dan isi hatinya. Adik-adik, di saat yang sedih seperti itu, perempuan ini tetap datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu Elisa pergi ke rumah perempuan Sunem itu. Dia berbaring di atas anak itu, kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dia berdiri, dia berjalan ke sana dan ke sini satu kali, kemudian berbaring lagi di atas anak itu, dan kemudian apa yang terjadi adik-adik? Anak itu mulai bersin sampai 7 kali dan membuka matanya. Puji Tuhan, anak itu hidup kembali. Wah, adik-adik, perempuan ini saat-saat yang sulitnya, di saat-saat yang sedih, tetap menaruh iman, tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Nah, adik-adik,
seperti yang kakak ceritakan tadi di depan. Terkadang sesuatu tidak terjadi seperti yang sudah kita rencanakan, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita sudah atur dan harapkan, dan bahkan yang kita doakan. Mungkin kita bisa menjadi sedih, bisa menjadi marah, karena tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita adik-adik bahwa di saat seperti itu kita harus tetap memiliki iman, percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu akan menjadi baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika sesuatu terjadi tidak seperti yang kita sudah rencanakan, bahkan sudah kita doakan, jangan kita berhenti untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Jangan kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan tidak lagi datang dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi di dalam segala sesuatu, bahkan ketika yang kita alami tidak seperti yang kita rencanakan dan doakan, mari adik-adik kita tetap menaruh iman kita, harapan kita, percaya kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu bisa menjadi lebih baik. Bukti iman kita percaya kepada Tuhan bukan hanya pada saat yang mudah dan lancar, tetapi bahkan ketika sesuatu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita percaya Tuhan akan menjadikan baik untuk kita. Seperti firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Amsal 10 ayat 28a. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa di dalam setiap saat kehidupan kami, baik itu mudah, lancar, menyenangkan, maupun saat melewati hal yang mengecewakan, yang tidak sesuai seperti yang kita rencanakan dan kita harapkan, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tidak berhenti atau meninggalkan iman kami kepada Tuhan, tetapi kami tetap mempercayakan, tetap berharap kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak tetap mengingatkan di masa-masa pandemi ini untuk tetap menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, mandi dan memakai masker ketika keluar dan juga berolahraga. Dan juga adik-adik tetap harus makan makanan yang sehat, mengandung vitamin, buah dan sayur. Kemudian adik-adik juga harus tetap istirahat yang cukup untuk tetap mengerjakan tanggung jawab baik di sekolah maupun di rumah dengan maksimal. Dan juga tetap rajin menyediakan waktu beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan kepada papa atau mama untuk dititipkan di kantor gereja. Atau adik-adik bisa meminta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan melalui rekening GKI Reswood atau scan QR Code berikut ini.
Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Doa persembahan akan dipimpin oleh Queen. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mengerjakan aktivitas. Adik-adik tetap semangat ya mengerjakan aktivitasnya. Kak Joyce ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 16 Agustus sampai tanggal 22 Agustus. Happy birthday all! Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mengikuti kebaktian pada hari ini. Tuhan sudah menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap sehat dan tetap semangat. Bye.